Terus itu pas aku pulang, dan salahnya aku tuh pulangnya itu pasti azan maghrib. Jadi kan kita mau turun tuh, mau ke parkiran mobil, mau ke basement. Yes. Kita udah pencet nih basement. Ya, B1, B2. Iya, kita udah pencet B1. Tiba-tiba naik ke lantai 13. Dan di lantai 13 itu kita berdua banget ngerasain itu mati, nggak hidup, nggak bisa nutup. Sementara pintunya kebuka. Idih. Nah, aku tidur dong di ruangan aku kan, dan beneran kaki aku ditarik. Anjir. Gitu. Berasa dong, Berasa. Pas aku buka pintu, nggak mau, sampai aku gedor-gedor, nggak ada yang denger. Terus terakhir aku baca ayat kursi, kebuka. Pas aku buka gitu, itu real aku ngeliat bocah segini berdarah-darah. Halo teman-teman, malam ini bakal ada cerita dari seseorang yang kerja di salah satu gedung angker yang ada di Jakarta Barat. Jadi dia di sana ngalamin kejadian yang gue bilang ngeri banget. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Kak Fania. Halo Kak. Halo Kak Gila. Thank you Kak, udah datang lagi buat ceritain cerita di tempat kerjanya kemarin. Sesuai janjinya di video pertama yang waktu kosan di Jakarta Barat itu. Nah ini mau ceritain waktu kerja di Jakarta Barat juga pastinya kan. Orang Jakbar banget nih kayaknya nih. Jakbar Pride. Yoi. Dan ini kenapa Kak, menurut Kak Fani aja nih, kenapa banyak kejadian horor yang terjadi nih di sana? Jadi menurut cerita yang aku dengar itu, gedung ini itu bekas pasar dulunya. Pasar? Ya, bekas pasar. Dan itu banyak banget terjadi tragedi-tragedi, di antaranya itu tragedi 98. Jadi itu pasarnya itu pernah dibom. Dibom sama para... Ada oknum lah ya? Ada para oknum dibom dan dibakar. Nah, jadi kayaknya arwah-arwah dari mereka itu yang gentayangan yang mengganggu kita semua. Oke, dan memang ini dengar-dengar tadi kan kita ngobrol ya, memang banyak korban nih dari kerusuhan itu pun udah banyak sampai setiap tahun tuh ada aja tuh pasti kejadian. Dan memang dan menariknya nih ya, ada berapa lantai katanya yang dikosongin di situ sampai sekarang? Ada 2 lantai. 2 lantai? Iya, lantai berapa sama lantai berapa? Lantai 13 sama lantai 14 yang itu dikosongin sampai sekarang? Sampai sekarang. Wow. Dan katanya ada ini juga, ada kreator horor gede lah ya, udah gede. Udah gede. Sempat mau penelusuran ke situ. Iya, cuman gak dikasih izin karena mungkin pihak pengelola juga udah tahu. Gitu. Iya. Sampai ada sajen juga. Iya, benar. Sajen ditaruh sajen nih. Nanti pokoknya diceritain detailnya gimana ya Kak Fania ya. Jadi buat teman-teman di rumah yang penasaran sama ceritanya Kak Fania, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip. Dan buat yang mau cerita datang langsung ke sini tuh caranya gampang banget. Kalian bisa langsung klik link di deskripsi di bawah video ini, itu langsung nyambung ke WA kita ya. Ya Kak Fania ya. Langsung kita mulai ya ceritanya. Nah, jadi aku itu kan kerja di salah satu pusat perkantoran yang ada di Jakarta Barat lagi. Nah, itu tuh juga ternyata aku juga baru tahu kalau gedung itu banyak menyimpan cerita-cerita kelam juga. Nah, untuk office aku sendiri itu kan ada di lantai 6. Untuk yang lantai 14 sama 13, 14 itu tuh nggak boleh diisi Kak, gedung lantainya tuh seluruhnya nggak boleh diisi. Itu menurut? Dari awal aku di situ sih Kak sebenarnya. Emang nggak ada yang isi aja? Emang nggak boleh dari pengelola.
cuman kayak sempat ada beberapa orang yang bertanya, cuman nggak dijelasin secara detailnya sih sama pihak security ataupun pihak pengelola. Mungkin aku rasa juga itu salah satu rahasia mereka. Jadi kan aku tuh kejadian yang cukup aku alami horornya itu juga mulai dari 3 bulan pertama kita menempatin kantor itu sih Kak. Nah itu yang waktu hari pertamanya waktu itu aku lembur ya, kebetulan lembur ya, biasa akhir bulan ya lembur gitu ya. Aku kan bawa kendaraan, nah parkiran untuk mobil itu kan di basement, ya kan. Nah parkiran basement aku itu emang sebenarnya cukup gelap sih menurutku gitu. Ya udah, habis itu pulang dari situ, aku kayak pertama kali itu tiba-tiba tuh ada mobil yang kayak hidup sendiri padahal mati. Jadi tuh kayak dia hidup, kayak hidup, tapi tuh mobilnya tuh mati sebenarnya. Nah habis itu kayak aku ngeliat nggak ada orangnya, tapi kok mobilnya kayak nyala nih gitu kan. Terus kayak aku dekat, malah aku disamperin sama security. Bu, ngapain? Katanya gitu. Terus aku bilang kayak, enggak Pak, itu kayaknya mobilnya nyala deh, nggak ada orang. Enggak Bu, dari tadi kayak gitu aja kok. Dari tadi kan saya duduk di pos katanya. Iya. Oh ya udah Pak, saya cuma mastiin itu doang. Takutnya mobilnya nyala, orangnya nggak ada gitu. Enggak kok Bu, katanya. Udah, aku pulang kan Kak. Nah terus itu posisinya nggak tengah malam banget sih sebenarnya, sekitar jam 11-12an lah. Kan dari basement itu kita mau keluar itu kita naik dulu, ya kan. Nah naiknya itu kebetulan lingkaran gitu loh. Gitu. Nah, nanjak terus turun. Nah, pas di bagian nanjaknya itu, aku tuh kayak pinggir-pinggiran temboknya itu kayak ada ngeliat orang gitu, orang badannya udah darah semua. Aku lihat dekat pinggir-pinggir itu yang kita mau naik ke atas mau keluar. Cuman kayak aku ngeliat sekelibat doang. Aku ngeliatnya dari spion. Terus kayak aku lihat ke depan. Nah, habis itu aku turun keluar. Besoknya aku bilang tuh sama temanku kan. Nah temanku itu ya lebih tepatnya sama office boy yang memang udah kerja di situ udah lumayan lama. Aku bilang ini, kok kemarin aku pas pulang dari lemburan kayak ngeliat ada orang berdarah ya di deket tanjakan mau keluar basement. Aku bilang gitu kan. Mungkin halusinasi ibu aja kali Bu, katanya gitu kan. Enggak sih, kayaknya aku ngeliat jelas, aku bilang gitu. Enggak lah Bu, halusinasi Bu aja, digituin kan. Sebenarnya tuh dia itu udah lama tuh kerja di gedung itu, walaupun bukan di office-nya kita, tapi dia udah lama kerja di gedung itu. Besoknya lagi, ya kita ada acara makan-makan kantor lah biasa. Bukan besoknya sih Kak, kayak hampir mau semingguannya itu kita ada acara makan-makan gitu di kantor. Habis makan-makan itu kira-kira kita ya nyambung biasalah ya kan. Karena ada yang capai target, terus pulang-pulang kita itu jam 2, sekitar jam 1, jam 2. Oke. Jam 1, jam 2 kita pulang dari kantor. Aku kan ke toilet tuh. Nah pas aku ke toilet itu aku ngerasa kayak ada orang di samping, padahal nggak ada orang. Kayak ada suara orang mencet, nekan tombol air itu loh. Flash. Ya flashnya tuh. Padahal nggak ada orang samping, cuma aku mikir kayak, oh mungkin ada orang. Tapi kalau toilet di kantor kita itu, di office kita, itu tuh kalau misalnya ada orang pasti kekunci, ada warna merah gitu. Iya benar, kalau ya dikunci kan? merah. Dia nggak, dia warna hijau, berarti nggak ada orang kan. Terus aku cuma masih berpikir kayak, oh mungkin airnya kali bergantian gitu kan. Habis itu kita pulang tuh, pas pulang, aku masih diem aja kan, aku nggak ngomongin apa-apa. Terus besoknya, 2 hari kemudian, di office-nya tuh ada juga tuh cleaning service yang memang cleaning service gedung ya. Terus aku tanyain sama salah satu mbaknya itu, Mbak, aku kok minggu lalu ya ke toilet, aku bilang, tapi agak tengah malam sih. Kok kayak ada yang nyalain flash ya, padahal kan nggak mungkin ada orang, kan satu orang udah tutup semua. Aku bilang gitu. Terus katanya, emang ibu jam berapa ke toiletnya gitu? Ya sekitar jam 1-an lah mau pulang. Kok ibu berani katanya? Enggak, kan kita lagi ada acara makan-makan kemarin, jadi sampai jam 1 sampai jam 2 gitu kita bilang kan. Aku bilang. Terus dia bilang, nextnya Bu,
kalau misalnya ibu pulang di atas jam 12, kalau bisa ibu nggak usah ke toilet. Lalu terus aku bilang kayak, ya gimana kalau misalnya mau kencing atau apa? Iya, saran saya kalau misalnya ibu pulangnya di atas jam 12, kalau pengen buang air kecil atau apa, mending ke lantai 1 aja yang dekat lobi katanya. Oh, disuruh di WC lantai 1. Iya. Cuman dia dalihnya gini, soalnya kadang ininya airnya nggak nyala katanya. Tapi aku bilang kayak, enggak kok nyala, aku bilang gitu. Terus dia bilang kayak, ya kita cuma nyaranin aja kok Bu, katanya gitu. Oh ya udah gitu. 2 minggu setelah aku cerita ke tukang cleaning service itu, nah terus tuh waktu itu ada apa ya, kita nyebutnya, ya dia tuh salah satu yang punya akun YouTube juga, cukup besar lah akun YouTube-nya. Nah ternyata dia tuh pengen ngadain penelusuran tuh di lantai 13 sama 14. Nah pas mereka datang sama timnya, pas aku juga baru kelar makan tuh sama teman-temanku. Jadi waktu itu ada konten kreator ya, jurnal Risa coba masuk ke sana. Teh Risa. Teh Risa, iya Teh Risa coba masuk ke sana dan itu tuh nggak dikasih izin sama sama pihak security-nya gitu. Ya kenapanya kan waktu itu aku belum sempet nanya tuh, yang jelas tuh kayak tim mereka minta izin cuman nggak dikasih izin. Oh, timnya udah minta izin? Udah, iya. Ternyata timnya udah minta izin, udah banyak tuh yang datang, sampai kita penasaran kayak ada apa nih gitu. Terus tuh kayak ternyata mereka mau minta izin untuk ke lantai 13 sama lantai 14. Tunggu, berarti ini gedung ini udah terkenal angker sebenarnya sampai didatengin Teh Risa gitu. Kayaknya udah terkenal angker, cuman kitanya pada nggak tahu gitu. Nanya dong kayak, kenapa sih lantai 13 14? Nggak tahu. Pas semuanya tuh yang kita tanya itu pada bilang nggak tahu gitu. Cuman ya karena kita juga nggak mau tahu, ya udahlah gitu kan. Pas malam, ini udah mau akhir bulan lagi nih ya Kak ya ceritanya. Dia mau akhir bulan lagi ya, biasa kita mau closing kan pasti lembur ya. Nah itu tuh aku memang beneran tinggal berdua sih, aku sama finance-ku, tapi kita di ruangan yang berbeda. Nah di depan ruanganku itu kan kebetulan kacanya kaca transparan bening gitu loh, yang kayak agak kresek-kresek dikit doang gitu. Oh ya. Nah tahu kan? Nah yang kayak gitu. Nah itu tuh kayak bener-bener ada kayak seakan-akan tuh ibu sama anak lagi lari-larian. Di mana? Di depan ruangan aku. Kan gini, ini kan ruangan aku nih separuhnya nih kacanya ngatas doang. Nah di depan pintunya ini memang pure yang kaca kayak agak burem-burem gitu. Nah di situ tuh kayak kelihatan banget kayak ada ibu sama anak lari-larian sampai gitu. Terus pas aku buka pintu nggak ada orang, dan jadi habis ruangan aku tuh langsung ada ruangan meeting, itu mati lampu. Dan itu nggak ada orang, sampai aku teriak, Ci, aku bilang nggak ada, suaranya nggak ada. Maksudnya aku kan manggil temanku ya gitu, nggak ada, dia nggak ada suaranya, dia di ruangan ya. Dan kebetulan ruangan aku sama ruangan dia tuh memang cukup jauh space-nya. Terus aku masuk lagi. Nah terus itu kayak, ini kan ruanganku nih ada kursiku kan di sini ya, ini komputer. Nah untuk kursi tamu di depannya itu kan kebetulan yang ada rodanya gitu, tau kan? Yang sandalan tapi yang ada roda. Ya. Itu rodanya kegoyang. Aku pikirnya apa, angin. Karena memang pada saat kejadian itu atasnya itu aku kebuka. Nah mungkin aku pikirnya angin kan. Nah terus udah abis itu kayak ada yang ngetok pintu. Aku bilang masuk aja Ci, nggak ada suara. Terus yang kedua ketok lagi, nggak ada orang lagi. Nah yang ketiga baru Cici aku beneran masuk. Nah beneran masuk, dia baru masuk. Kenapa Van? Katanya gitu, kayak loh bukannya tadi ngetok 2 kali, katanya. Enggak ada, ini baru ngetok, baru mau ngasih berkas, katanya gitu. Kenapa? Enggak apa-apa, aku bilang kayak gitu. Udah, nah, terus udah tuh. Nah pas pulang itu aku kan mau matiin komputer dong otomatis. Ini udah aku matiin, komputernya nyala lagi. Nah terus tuh kayak apaan sih nih? Terus itu udah aku matiin, aku hidupin itu 3 kali, mati hidup tuh 3 kali. Nah habis itu pas temanku udah teriak, ayo Van, udah jam berapa mau balik? Katanya. Ya udah balik dong, balik. Aku kan penasaran nih sama yang si Teh Risa ke lokasi kan, ke gedung kita. Nah aku coba tanyain tuh sama salah satu salah satu kepala security yang udah ada di situ dari sejak awal gedung itu dibangun. Terus aku coba tanya gini, Pak, kenapa sih kemarin itu rame-rame
memang mau syuting apa? Aku bilang gitu kan. Enggak, itu mereka mau ke lantai 13 sama 14, itu kan nggak boleh teh. Kenapa? Aku bilang kayak gitu kan. Ya nggak boleh aja, katanya gitu. Makanya juga kalau misalnya yang gedungnya di lantai 15 sampai lantai 20, itu kan rata-rata mereka jam 6 udah pada pulang. Nggak ada yang boleh lembur, karena nggak ada yang boleh ngelewatin 13-14 itu. Aku tanyalah sama, ada juga ibu-ibu penjual di sana gitu. Ibu-ibu penjualan jual-jualan di sana. Terus si ibunya bilang ini, emang Teta nggak tahu ini dulu bekas gedung apa? Nggak tahu. Aku bilang kan saya baru di sini, belum juga setahun. Aku bilang kayak gitu. Terus ya, dia bilang kayak, ya di sini tuh dulu bekas kena bom dulunya. Ya, jadi tuh sebelum dijadiin gedung, itu tuh banyak, itu tuh tempatnya bekas kena bom dan mayat-mayatnya tuh pada berserakan dan banyak nggak ditemukan gitu. Bom? Iya, itu tuh ternyata itu tuh pernah dibom pada zaman tahun 98 apa ya katanya. Oh, yang kerusuhan. Pernah dibom katanya di situ. Terus itu banyak mayat yang nggak ditemukan, banyak mayat nggak utuh katanya gitu. Terus tuh kayak dikuburin pun ya dikuburin gitu aja dan di bawah gedung itu. Oh, dikubur masal di situ. Masa sih Bu? Iya, Ibu kan udah lama di sini katanya, dari zaman Ibu muda katanya. Ibu kan asli orang sini. Oh gitu Bu. Nah abis itu aku kan balik tuh ke atas kan, udah mendengarkan penjelasan si ibu itu, aku balik ke atas. Habis itu aku nanya lagi nih sama salah satu cleaning service yang emang udah lama di situ kan. Karena aku penasaran Kak. Karena di antara semua teman-temanku itu aku pikir cuman aku yang mengalami teror gitu kan. Aku coba make sure ke cleaning service dan bener ternyata kata yang dibilangin sama ibu penjual di depan itu bener. Dan sebenarnya itu juga ada cerita juga kenapa lantai 13 sama lantai 14 itu nggak pernah dihuni. Nah, kalau menurut cerita dari cleaning service-nya itu, lantai 13 sama 14 itu dulunya tuh sempat dihuni. Sempat ada beberapa office yang nyewa. Tapi karena mendapatkan gangguan yang udah nggak masuk di akal, makanya sampai sekarang itu nggak digunain. Nah contohnya nih kayak di lantai 13 ya. Itu udah makan korban udah 3 atau 4 orang. Kayak salah satunya nih ada pegawai engineering. Nah, itu tuh udah banyak banget korbannya. Pertama, ada yang tiba-tiba kesetrum. Oke. Harusnya kan sebenarnya itu nggak mungkin, karena itu kan tugasnya mereka ya. Itu kesetrum. Terus yang kedua, ada juga yang katanya itu kayak ada yang ngedorong ke ujung, jadi biar terjun. Oh. Ya, itu ada yang ngedorong katanya, kayak ada yang ngedorong biar terjun. Terus yang ketiga sih kata ibu cleaning service itu yang paling parah, itu badannya kayak mau dibelah 2, di satu di lift, satu di situ. Itu yang paling parah. Terus yang satu lagi tuh emang terjun. Nah yang di lantai 13 itu. Nah yang di lantai 13 itu sempet didatangin apa ya, kayak ustadz gitu atau paranormal gitu. Itu tuh sebenarnya ternyata emang udah sarangnya mereka. Dan sarangnya mereka, jadi dia tuh kayak memang si yang bawa itu sebenarnya si ibu dan anak itu tadi. Si ibu dan anak itu tadi yang bawa, dan yang kan ditanya ya kayak ini siapa yang ngelakuin, dan ternyata memang mereka ngaku, mereka berdua yang ngelakuin. Nah mereka berdua itu selalu bilang kayak ini tuh rumah kami, kalian ngapain di rumah kami gitu. Terus itu pernah juga ada salah satu karyawan yang menggunakan lantai itu didorong sampai kegelincir gitu loh. Serius kegelincir sampai dia koma. Nah terus dia cerita kalau misalnya kayak ada cewek kayak modelan ya, cewek-cewek Chinese zaman dulu yang masih pakai baju Chinese zaman dulu, rambutnya di apa sih namanya, ditusuk konde gitu. Ya, terus bawa anaknya, tapi awal-awalnya mukanya biasa aja, lama-lama mukanya jadi darah semua, muka anaknya pecah-pecah semua. Tuh, dia bilang kayak gitu. Pecah-pecah semua, terus ngedorong. Beneran ngedorong. Jadi tuh
kan lantai 13 gitu tuh sebenarnya tuh ada space-nya gini loh Kak. Ini kan ruangan ya. Nah, ini ada kayak tangga kalau kita mau ngerokok, mau itu. Jadi tuh dari situ, dari sini dia didorong dari dekat jembatan yang tempat ngerokok itu truk jatuh ke bawah. Nah, terus dia bilang kayak ada yang ngedorong kuat banget, tidaknya dia jatuh. Gitu, dan sebelum ngeliat itu dia katanya ngelihat ini itu kayak cewek Chinese tua gitu, udah pakai konde, pakai baju zaman dulu gitu, terus bawa anak kecil, anak umur 3 sampai 5 tahun, tapi mukanya udah berdarah-darah gitu. Awal-awalnya mukanya biasa aja, sampai dia sempat nanya, "Mau kemana, Ci?" Terus itu lama-lama mukanya berubah katanya gitu. Terus didorong, udah dia jatuh, langsung nggak sadarkan diri. Dan itu kejadiannya habis maghrib. Makanya saking banyaknya kasus di situ mungkin kedengar kali sama timnya Teresa ya mungkin ya. Makanya sampai mereka datang nih ke situ mungkin ya. Bisa jadi sih. Terus kalau yang di lantai 14 itu ini si Poci katanya. Kalau yang pocong itu si ibu cleaning service tuh dia bilang kurang tahu karena pada saat itu ibu itu nggak megang tuh yang di lantai 14. Terus ibu bilang, "Coba Neng kalau mau tanya-tanya, tanyain sama ada sih salah satu cleaning service juga. Dia kemarin yang handle lantai 14. Oh gitu. Oke Bu, makasih ya. Aku bilang, "Emang kenapa Neng?" Ya aku cerita juga dong kayak, "Iya aku berapa kali dapat gangguan gini. Aku cerita sama dia. Terus dia bilang kayak, "Iya dia itu ibu sama anak itu emang usil Neng," katanya kayak gitu. "Oh gitu ya Bu." Ya udah. Nah, habis itu kan aku ada beberapa staff ya di office. Ada nih salah satu staff itu yang emang sering tidur di office. Oke. Iya sering tidur di office ya. Dia tuh kalau berantem sama istrinya dia tidur di office. Kalau kita nyebutnya dulu gembel kantor. Iya, sering nginep di kantor. Iya, jadi itu. Terus aku nanyain dong, "Pak, aku mau nanya dong gitu." "Apa?" Dia bilang gitu. "Pak, aku kan berapa kali dapat gangguan ya Pak ya." "Kenapa?" Katanya gitu. "Aku tuh berapa kali kayak ada di ruangan aku tuh diketok-ketok, terus kayak di ruangan meeting kayak ada orang ketawa-ketawa ibu sama anak, padahal nggak ada orang. Terus di toilet depan juga aku berapa kali nampak bayangan putih." Terus si teman aku itu, staff itu bilang kayak, "Lah itu belum seberapa. Lah kursi gua diputerin," katanya gitu. Belum, "Serius Pak? Lu mau coba?" Ya udah, try on aja tidur di kantor ini 1 malam. Karena aku kan emang tipikalnya agak sedikit penasaran ya kayak. Buset, nyobain ya, tuh. Aku try on. Serius aku try on. Karena aku namanya penasaran. Karena kayak gimana ya? Aku tuh sebenarnya penakut. Cuman aku penasaran gitu. Ya udah deh aku bilang kayak gitu. Ntar deh aku bilang kayak gitu. Nah, terus itu pas tuh momentum kita waktu itu mau ngitung itu omset per 6 bulan. Nah kita kan meeting dong. Habis meeting itu kelarnya kita jam 12:30 tuh. Nah dia ngingetin aku, "Lu katanya mau try on kantor kan, udah lu harus pulang ya," katanya. "Sini kunci mobil, lu tidur di kantor," katanya. Oke. Tidur dong aku di ruangan kan. Tidur di ruangan. Dia tidur sama dia tuh? Enggak, jadi tuh dia di ruangan. Kafannya di ruangan kafannya masing-masing nih. Iya. Tapi ruangannya jauhan nggak? Jauh. Jadi jauhan. Kayak ruangannya tuh kayak misalnya di sini nih ruangan aku. Terus ruangan dia itu kayak di tempat kita makan tadi gitu. Oh, jauh ya? Nah, jauh. Itu cukup jauh kan. Nah, aku tidur dong di ruangan aku kan. Dengan baju yang aku pakai pada saat itu gitu kan. Tidur. Nah, kursi aku selonjorin. Dan beneran kaki aku ditarik. Anjir. Gitu. Berasa dong, Berasa. Terus aku bilang, "Anjir," aku bilang kayak gitu. Terus kayak aku lihat nggak ada orang. Real nggak ada orang. Aku kayak badan aku keringat dingin semua. Terus tuh ya, nggak pernahnya wifi di office itu mati. Dan ya kita kan anak wifi only, jadi nggak ada kuota. Terus tuh aku telepon nggak ada jaringan. Telepon biasa pun nggak ada jaringan, nggak pernahnya. Terus tiba-tiba telepon bunyi. Telepon mana? Telepon kantor. Telepon kantor. Iya. Orang gila mana yang telepon jam 1:30 malam? Tiba-tiba bunyi, tring gitu.
Terus kayak aku angkat, cuman dengar suara kayak gitu kan, beneran. Aku matiin langsung. Terus aku cari handphone aku maksudnya mau nelfon teman aku kan, suruh ke ruangan itu, nggak ada jaringan. Terus pas aku buka pintu, nggak mau, sampai aku gedor-gedor, nggak ada yang dengar. Terus terakhir aku baca ayat kursi, kebuka. Pas aku buka gitu, itu real aku ngeliat bocah segini berdarah-darah. Tapi dia senyum. Bajunya inget? Kayak apa? Bajunya itu kayak baju merah corak-corak gitu. Tapi itu tuh mukanya udah hancur, semuanya udah hancur. Terus itu aku langsung gini, lemes badan aku semuanya. Itu real aku langsung lemes gini. Terus nggak lama, untungnya staf aku itu mungkin karena dengar suara aku buka pintu atau gimana, datang langsung ngambil. Kenapa katanya. Terus tuh kayak aku dikasih minum, baru dia bilang kayak kenapa Van? Sumpah, aku tadi ngeliat kayak anak kecil mukanya penuh darah di depan ruangan aku, terus tadi kaki aku ditarik. Terus kayak udah gua temenin lu tidur di sini, tenang, nggak bakalan gua apa-apain, toh ruangan lu CCTV semua, katanya kayak gitu. Udah lu tidur di sini, gua di sini. Enggak, ini nggak bisa nih, aku bilang kayak gua mesti pulang. Lu kalau pulang bahaya, percaya sama gua. Gua udah sering tidur di kantor ini, gua udah tahu, katanya kayak gitu. Oke, gua bilang kayak gitu. Terus aku tidur. Besok paginya, after kita meeting pagi, baru tuh aku cerita sama temanku yang finance, terus sama yang staffnya satu itu. Terus staff aku bilang kayak, itu belum seberapa, Van, katanya kayak gitu. Lu tau nggak kenapa gue kemarin malam itu ngelarang lu pulang pas lu lagi kayak gitu? Kenapa? Aku bilang gitu. Terus dia cerita, ternyata gue pernah pulang jam segitu. Lu tau nggak, mobil gue tuh kayak ada yang dorong gitu sampai gue mau jatuh. Jadi itu kan parkiran kita, kayak aku bilang tadi ya, kita kan parkir di basement. Cuman kan naik, nanti turun lagi kan. Nah, pas naik itu kayak ngegasnya berat banget. Pas turun itu kayak mobil kita didorong. Dan itu dia bilang, makanya gue nggak mau itu terjadi sama lu perempuan. Serius Pak, serius, gue nggak bohong kayak gitu. Makanya pas lu tadi malam, kemarin malam minta pulang, gue bilang nggak usah, karena gue tahu gue udah pernah berapa kali ngalamin. Serius, aku bilang, iya, katanya gitu. Terus bilang, terus Bapak kan udah sering dapat kejadian kayak gitu, kayak kenapa masih berani tidur di kantor gitu. Ya terus dia bilang, ya karena gue udah biasa, jadi kayak gue udah nggak begitu takut lagi, katanya. Terus dia bilang, tapi kenapa ya Pak ya, kita kan nggak ada salah apa-apa, kita nggak ngapa-ngapain Pak di sini, kita kan cuman ya kerja dong. Bener. Kita cuman kerja di sini, kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak ganggu mereka, kita nggak apa-apain mereka. Terus si bapak itu cerita kayak, gua kan orang lumayan lama di sini, katanya gitu kan, dari engkong gua udah di sini, katanya kayak gitu kan. Dia nanya sama aku kayak, lu pernah nggak dengar cerita tentang gedung kita ini? Nggak pernah sih, tapi kemarin sempat diceritain sama ibu warung depan kalau kantor kita ini tuh, gedung kita ini tuh bekas dari pasar lama gitu yang dibom, yang waktu kerusuhan 98 itu dibom, ya banyak korban, dan korbannya tuh banyak yang badannya berserakan, yang kuburannya asal-asalan apa, bilang kayak gitu. Udah sampai di situ doang. Terus tuh memang kemarin sempat aku ketemu sama ya orang-orang apa gitu, orang-orang kayak mau penelusuran gitulah, aku gituin kan, kayak pengen ke lantai 13 sama 14. Terus si teteh cleaning service tuh juga sempat nyeritain yang di lantai 13 itu kenapanya, aku bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang, dulu waktu masa pembangunan di gedung kita tuh pernah ada yang terjun diri, katanya. Serius ya? Serius Pak? Aku bilang, iya, katanya kayak gitu. Banyak yang terjun bunuh diri, katanya. Terus itu yang ngebangun ya, maksudnya tukang bangunannya? Enggak, kebetulan staff aku itu dari zaman dulunya tuh emang udah di situ. Jadi dia pun bekerja di situ, jadi orang lama situlah ceritanya tuh. Terus dia bilang udah banyak banget. Terus itu sebelum dijadiin gedung, itu tuh ternyata awalnya mau dibangun kayak pasar juga, cuman nggak jadi gitu loh. Mau dibangun kayak pasar modern, cuman nggak jadi gitu. Akhirnya jadinya gedung perkantoran. Nah terus kata stafnya aku itu ada banyak
ya sorry to say, mayat yang ditemukan itu tuh rata-rata hasil apa ya, ada yang dijadiin tumbal, pernah dijadiin tumbal gitu loh. Nah, aku tanya gini, Bapak tahu dari mana? Aku bilang kayak gitu. Nah, terus dia bilang kayak, ini tuh kan sebelum jadi gedung tuh bekas pasar modern. Yang namanya persaingan pasar ya, kamu pasti tahu lah gitu, pasti ada yang kayak gitu-gitu. Kamu tahu nggak, itu kamu untung aja nggak digangguin sama yang di basement katanya. Yang di basement itu yang paling bahaya sebenarnya katanya. Kenapa Pak? Yang di basement itu tuh bekas pegangan dari salah satu orang yang pernah ada di situ. Pegangan dalam artian yang ngerti lah untuk itunya kan. Emang apa Pak? Dia tuh biasanya setiap kadang tuh malam-malam itu tuh dia minta tumbal gitu, walaupun yang megang dia atau yang manggil dia tuh udah nggak ada gitu. Tapi dia tetap ngeganggu katanya kayak gitu. Dan memang tuh selalu di parkiran. Kenapa Pak? Yang nggak ngerti. Terus tuh kayak bapak itu bilang, kamu kalau ke parkiran kalau siang-siang kalau berani, coba deh lihat di parkiran basement, ambil yang di huruf D atau E gitu, aku lupa, D atau E. Di situ kayak ada memang sengaja lahan kosong, sepetak kosong, tapi di atasnya tuh kayak ada segitiga gitu. Kamu tau nggak kenapa parkirannya itu yang D itu kosong satu leret gitu? Nggak tahu, aku bilang. Aku waktu awal-awal mau parkir di situ padahal enak gampang, malah nggak boleh, aku bilang. Iya, itu tuh wilayahnya dia, kayak gitu. Terus kan aku penasaran ya Kak ya. Aku lihat dong siang-siang itu kan habis sholat zuhur, aku lihat. Terus aku penasaran, aku lihat. Nah, ternyata bener. Jadi itu ada kayak satu deret gini gitu, satu deret ya kira-kira muat untuk 4-5 mobil. Terus itu kayak ada rumah kecil gitu loh, kayak dibuat rumah kecil. Terus di tengah-tengahnya ada sesajen. Sampai sekarang masih ada nggak sih itu? Kayaknya masih ada sih. Terakhir karena aku ngelihat itu terakhir aku ngelihat itu masih ada. Aku kan terakhir office di situ sekitar 2 bulan lalu. Ya, karena maksudnya yang taruh-taruh sesajen gini nggak di situ doang, di hotel ini ada, di hotel ini ada ya, di apart ini ada. Kalau kita dapat cerita dari orang di rumah sakit bahkan ya kan. Iya, dan itu masih ada sampai sekarang. Sampai terakhir aku 2 bulan, ya aku sekitar 2 bulan 3 bulan yang lalu ada di sana masih ada. Aku nanya dong ke security kayak, Pak, itu ngapain tuh ada di situ? Aku bilang gitu. Duh, nyembah apa lu? Gitu-gituin kan. Ya biasa lah kan, kita ceng-cengan gitu kan. Enggak Mbak, itu emang udah ada dari dulu katanya gitu kan. Udah aku masuk tuh kan. Masuk. Terus aku mau cerita tentang tadi itu sama temanku yang staff yang udah lama itu. Cuman dia keburu udah pulang kan. Terus itu pas aku pulang, dan salahnya aku tuh pulangnya itu pasti azan maghrib. Karena aku selalu menghindari macet kan. Selalu tuh menghindari macet. Pas aku pulang, pintu depan ruangan aku tuh kayak ditarik gini-gini loh. Kayak mau dibuka gitu kayak. Aku diem tuh. Aku liatin, perhatiin aja tuh. Terus itu ruangan meeting, lampunya kan mati. Tiba-tiba hidup. Terus tuh kayak aku panggil OB kan. Itu kamu ya? Mati. Terus tuh diem. Terus itu kayak ada suara gaun gitu loh, gaun panjang gitu yang seret-seret gitu. Terus tuh dari kan dari kaca bisa kelihatan tuh. Aku lihat dari kaca. Anjir, ini yang kemarin lagi nih. Aku diem aja tuh. Diem. Terus itu kayak pas dia mau nengok kayak gini, tiba-tiba finance-ku buka pintu. Terus aku lihat nih. Terus tuh kayak finance tuh nanya, kenapa Bu? Katanya. Nggak apa-apa. Yang aku ceritain di pantry tadi kayaknya dia datang lagi. Aku bilang gitu kan. Udah yuk buru katanya. Terus kita pulang. Jadi kan kita mau turun tuh, mau ke parkiran mobil, mau ke basement. Yes. Kita udah pencet nih basement. Ya B1, B2. Iya, kita udah pencet B1. Tiba-tiba naik ke lantai 13. Dan di lantai 13 itu kita berdua banget ngerasain itu mati. Nggak hidup, nggak bisa nutup. Sementara pintunya kebuka. Idih. Depan mata kita tuh gelap, bau. Kan kosong. Gelap, bau, aduh, kayak pengap.
dan itu kebuka. Kita pencet-pencet tutup nggak mau. Kita pencet-pencet tutup nggak mau. Kita pencet-pencet nggak mau. Terus kan ada kayak lampu gitu ya, tiba-tiba hidup. Tuh kayak kita pencet-pencet nggak mau. Kita ngucap astagfirullah, astagfirullah, nggak mau. Terus tuh kita ngelihat kayak ada sekelibat bayangan putih lewat. Pas itu baru tutup. Kita udah pencet B1 ya, malah naik ke 14. Kan emang di lift tuh ada lampu ya, cuma lampunya kayak konslet gitu. Itu tuh kita pencet-pencet alarm, kita tekan-tekan alarm, itu nggak ada yang bunyi, nggak bisa bunyi sama sekali. Terus kalau yang di lantai 14 itu sampai sekarang aku masih inget banget, itu kayak suara pasar yang rame banget. Dan itu aku masih inget banget juga ngelihat kayak ada pocong lompat. Dan itu kejadiannya bukan malam-malam banget, emang pas maghrib. Dan itu tuh nggak bisa dipencet liftnya. Terus itu terakhir bisa dipencet itu setelah kayak si pocong itu lompat-lompat dekat kita, semakin dekat, kayak kita udah gini-gini berdua. Udah kita nggak bisa ngomong lagi, baru bisa ketutup. Pas dia udah makin dekat, baru ketutup. Dan itu baru kita ke lantai B1 dan kita udah keringat dingin dua-duanya. Besokannya kita dua-duanya demam. Ya kalau kita di muslim kan kita pasti panggil ustadz ya. Dan terus tuh diliatin, kayak si ustadznya nanya sama aku, kalian berdua ada ngeganggu dia nggak? Nggak ada, kita nggak ada ngeganggu. Orang kita pulang kerja, tapi mungkin salahnya kita maghrib gitu. Cuman kan kayak kita maghribnya juga nggak ganggu mereka. Dan aku bilang kayak itu tuh awalnya mereka tuh gangguinnya aku, nggak termasuk finance-ku, aku bilang gitu. Terus kayak, ya dia ngerasa keganggu dengan kehadiran kamu, katanya kayak gitu. Terus kami kayak, wah gila sih ini office nih. Habis itu, sampai finance-ku akhirnya resign. Finance-ku resign karena dia nggak mau ada di kantor itu. Oke. Aku ganti staff baru untuk bagian finance. Dan ternyata finance baruku itu justru anak indigo. Waduh, tambah-tambah dong. Iya. Anak indigo lagi. Aku juga nggak tahu awalnya. Terus itu dia kan bisa komunikasi ya. Terus malah dia bilang gini, Bu, saya bukannya maksud mau menjatuhkan ibu atau mau merebut posisi ibu, tapi saran saya mending ibu buru-buru keluar dari office ini. Kenapa? Aku bilang kayak gitu. Ini sih demi kenyamanan ibu dan diri ibu. Kalau saya hanya bisa ngasih tahu. Aku bilang kayak, nanti deh abis office kita bicara ya, ngobrol. Terus ternyata dia itu bilang kalau misalnya aku itu salah satu target sasaran mereka. Oke. Katanya aku itu punya apa sih, tulang wangi gitu. Tulang wangi? Iya. Iga renggang. Iga renggang nggak tuh? Serius. Jadi itu kayak katanya teman aku bukan ini ya, Bon, bukan tulang wangi, apa namanya? Tulang wangi itu beton itu. Oh, itu beton. Beton, kalau tulang wangi pakai gajaran kan. Oh, lu yang dibilangnya tulang wangi. Gue baru denger nih. Kok gue baru denger sih? Iya. Tulang wangi. Baru denger nih. Terus. Nah, jadi kata temanku yang staff baruku itu, yang anak indigo itu, ibu itu tulang wangi, ibu itu paling disukain sama mereka. Jadi aku harus gimana? Ya terus dia bilang kayak, ya solusinya ibu pergi, kalau enggak ya ibu nyawanya melayang kayak yang di lantai 14. Oke. Ya kan udah banyak kasus ya di lantai 14, di lantai 13. Gitu. Jadi akhirnya karena udah kayak gitu, terus juga udah nggak kondusif sih Kak. Akhirnya ya aku berhenti dari situ. Akhirnya resign. Terus selain staff Kavania, yang lain, teman-teman yang lain ada nggak yang ngalamin kejadian horor yang sampai pengen ngebahayain mereka? Ya itu tadi yang staff aku yang sering selain staff enggak ada lagi ya? Enggak ada. Kalau misalnya yang staff financeku itu, karena yang pas kita ngeliat tiba-tiba ada pocong itu, dia langsung resign. Langsung resign gitu. Oke, berarti ini udah semua ya, kayak udah semua diceritain dari awal Kavania kerja di situ, di gedung itu, dan memang gedungnya nih yang angker, ternyata memang gedungnya, dan banyak penyebabnya, udah banyak korban juga di situ ya. Kalau dari cerita menurut pengalaman pribadinya Kavania, ini udah banyak banget makan korban di situ, dan memang nggak dalam waktu dekat kejadiannya, yang beruntut dari tahun 98 loh, itu udah lama banget. Sampai ke 2004 terakhir resign ya kan?
Dan ini thank you banget ya Keh, udah nyeritain ini sama teman-teman di rumah. Udah cerita pertama tuh yang kosan, terus yang ini juga, ini thank you banget udah nyeritain ini sama teman-teman di rumah. Dan lancar terus pokoknya, Siap, aman terus dimanapun berada, sehat terus ya kan. Dan buat yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana deh pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like videonya. Dan buat yang mau cerita, datang langsung ke sini. Itu caranya gampang, kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini. Langsung nyambung ke WA kita, oke? Ya buat di akhir video ini gue Gilang izin pamit. Kavania juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.